Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah ini dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudara berada, kami yang melayani pada ibadah minggu sore ini dari HKBP Tangerang Kota mengucapkan salam dan selamat beribadah kepada kita semuanya. Firman Tuhan menyapa kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis yang terambil dari epistel atau surat kiriman Rasul Paulus ke jemaat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Saya akan baca untuk kita demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ini adalah perjalanan pengalaman dari waktu ke waktu. Tidak ada pengalaman manusia yang stagnan, yang statis, tetapi semuanya berubah atau dinamis dalam rantai kehidupan manusia. Dan pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan bahwa orang yang mampu, orang yang dapat menghitung hari-harinya sedemikian, mereka adalah orang yang beroleh hati yang bijaksana. Orang yang mampu belajar dari masa lalu akan bercermin di masa kini untuk melihat masa depan yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah maksud kata-kata kunci di awal nas khotbah kita pada sore hari ini, yaitu
ingatlah bahwa dahulu kamu, yang dikatakan tadi di awal ayat 11. Ingatlah bahwa dahulu ada sejarah yang sudah berlalu, ada pengalaman yang sudah lampau. Sekarang kita berada di saat sekarang, sehingga masa lalu itu bisa menjadi cermin untuk kita di masa mendatang. Presiden Republik Indonesia yang pertama mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan kepada jemaat di Efesus, yang pertama, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang kafir, orang yang tidak bersunat, bukan Yahudi menurut daging, atau dalam istilah keraton, ingatlah bahwa dahulu kamu bukan orang berdarah biru, tetapi kamu diangkat, kamu diadopsi dari orang-orang golongan yang hina untuk mendapatkan sesuatu yang mulia. Yang kedua, bahwa kamu itu dulu tanpa Kristus dan tidak mendapat bagian dalam keselamatan yang dijanjikan Allah. Hidupmu tanpa pengharapan dan tanpa Allah, hidup di dunia bagaikan manusia yang tanpa nyawa. Yang ketiga, bahwa kamu dahulu adalah jauh dari Allah, jauh dari keselamatan. Jadi ketiga hal ini sangat jelas ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat itu, supaya jemaat itu mengingat bahwa keadaan mereka sekarang itu banyak ditentukan oleh apa yang telah dikerjakan dalam diri mereka. Mengangkat mereka dari masa lampau yang suram, mengangkat mereka dari masa lampau yang kelam. Apa tujuan Rasul Paulus mengingatkan jemaat itu atau mengangkat masa lalu jemaat Efesus ketika menyampaikan suratnya ini? Yang pertama, Rasul Paulus hendak menekankan dan mengingatkan mereka supaya mereka dapat belajar dari masa lalu mereka, supaya umat itu, jemaat itu mampu dapat belajar dari masa lalu mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, hal ini pernah dilakukan oleh Musa kepada Israel ketika mereka akan memasuki sebuah negeri yang dijanjikan Allah, yang dikenal sebagai negeri yang berlimpah susu dan madunya. Bahwa mereka akan menjadi bangsa yang merdeka, bukan lagi bangsa budak, tetapi mereka akan hidup sebagai bangsa yang merdeka, yang dikenal sebagai umat Tuhan. Musa mengingatkan mereka supaya mereka jangan melupakan. Ini sekaligus warning. Ada bahaya ketika kita melanggar peringatan Tuhan itu. Yang pertama dikatakan, jangan lupa bahwa engkau dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar oleh Tuhan dengan tangannya yang kuat. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Jangan engkau tinggi hati, tetapi hendaklah engkau setia dan berpegang pada perintah atau ketetapan Tuhan. Mengapa Musa mengingatkan bangsa itu? Karena memang di depan banyak tantangan, di depan banyak godaan, di depan banyak hal yang bisa membuat mereka jatuh kembali, rubuh kembali, kehilangan kemuliaan Tuhan kembali. Karena itu perlu diingatkan, di warning mereka supaya tidak seperti apa yang dikatakan orang, menyesal setelah terlambat. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam konteks dan formula yang berbeda, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus yang memang pada umumnya mereka adalah orang-orang yang bukan Yahudi, atau disebut sebagai orang kafir, orang yang tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang penerima janji Allah, yaitu mereka yang akan diselamatkan, yaitu mereka yang disebut umat Tuhan, karena mereka adalah orang-orang dari golongan orang Yahudi, orang Yunani, dan orang-orang Romawi. Bagi orang Yahudi,
Mereka sebenarnya tidak memiliki tempat dalam persekutuan orang-orang Yahudi, bahkan dalam persekutuan orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Mereka tidak memiliki tempat. Mereka disebutkan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 17 seperti tunas liar yang dicangkokkan ke batang pohon zaitun yang sejati. Jadi orang-orang Efesus ketika itu, orang-orang yang bukan orang Yahudi ketika itu disebutkan sebagai tunas liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun yang sejati itu. Sesungguhnya ini menggambarkan bahwa kehidupan mereka sebelumnya adalah hidup dalam kematian. Ini bisa kita baca dalam ayat pertama dalam pasal yang kedua ini, dikatakan di sana, kamu dahulu sudah mati dalam dosamu. Jadi masa sebelum mengenal Kristus, masa sebelum jemaat Efesus menerima Kristus adalah masa kematian, zaman kedurhakaan, masa kesuraman, masa kegelapan, atau masa-masa yang tidak elok. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, kamu sekarang sudah on the right track. Kamu sudah berada di track yang benar. Kamu sudah berada di jalan yang benar. Kamu sudah berada di gerbong kereta yang benar. Jangan sia-siakan itu. Hargai kehidupanmu sekarang. Itu hal pertama yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah lama mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau kita mengikuti petunjuk aplikasi navigasi peta lewat GPS misalnya, masih banyak kemungkinan kita akan salah jalan, tersesat, mungkin di jalan buntu atau keliru. Karena bagaimanapun canggihnya aplikasi itu tidak akan bisa membuat kepastian 100% dalam kehidupan kita, kemana kita akan melangkah, kemana kita akan menuju. Tetapi orang pasti tidak pernah keliru, pasti tidak pernah tersesat ketika akan pulang ke rumah sendiri. Saya yakin itu. Tidak ada di antara kita yang tersesat atau keliru ketika akan pulang ke rumah sendiri, kecuali ada hal-hal tertentu. Mengapa itu? Itulah yang disebutkan sebagai pengalaman. Karena pengalaman akan menghantarkan kita kepada sesuatu hal yang lebih pasti daripada apa yang dikenal sekarang sebagai aplikasi. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus hendak mengingatkan jemaat itu, kamu dahulu dalam fase kematian, di zaman kesuraman yang tidak mungkin diselamatkan, karena Kristus kamu telah diangkat dan dihantarkan ke tempat yang baru, kehidupan yang baru sebagai manusia yang baru, umat Allah penerima keselamatan. Jangan sia-siakan itu, hargai itu, tetaplah setia pada iman kepada Kristus. Yang kedua hendak dikatakan juga bahwa hidup sekarang bersama Kristus harus dengan perspektif dan orientasi yang berbeda. Jangan lagi tubuh kita sudah di tempat ini sekarang, namun orientasi kita, cara pandang kita masih cara pandang yang lama. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di dalam firman Tuhan, bersunat atau tidak bersunat tidak lagi ada artinya. Kenapa? Karena orang bisa saja, siapapun bisa disunat dan siapapun bisa menyunat. Karena Rasul Paulus mengatakan itu dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi keselamatan di dalam Kristus tidak bisa dikerjakan oleh manusia selain oleh karya Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Anda mau bersunat silahkan, Anda mau tidak bersunat silahkan, karena itu adalah pekerjaan tangan manusia.
Tetapi Anda mau selamat, Anda tidak mau selamat, itu bukan pilihan pada kita, karena itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dikatakan juga Israel atau tidak secara genealogis, bukan itu lagi yang utama. Apakah kamu orang Yahudi, apakah kamu orang Israel, apakah kamu warga Israel, bukan itu yang utama. Mengapa? Karena firman Tuhan dalam Roma 9 ayat 25, Rasul Paulus mengutip dari kitab Hosea dikatakan, kamu yang dahulu bukan umatku, sekarang kusebut sebagai umatku. Yang dahulu orang kafir, tetapi sekarang disebut umat Tuhan. Yang dahulu hidup dalam sipil begu, yang dahulu kamu orang Batak, bukan orang Israel, tetapi sekarang kamu kusebut sebagai umatku. Maka kita menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris keselamatan itu bukan karena hubungan darah, bukan karena hubungan genealogis dengan orang Israel, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu dikatakan hiduplah senantiasa dalam kasih karunia Allah. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam kebodohan dan kedegilan hatimu. Kalau kita memperhatikan Efesus ini mulai dari pasal pertama sampai dengan pasal terakhir penuh dengan nasihat-nasihat bagaimana supaya umat Tuhan hidup dalam ciptaan yang baru, manusia yang baru. Karena Rasul Paulus firman Tuhan berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, sesungguhnya mereka adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang datang sudah tiba. Jangan lagi kita peluk, jangan lagi kita genggam, jangan lagi kita pertahankan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita adalah manusia yang telah berada di fase yang baru, di zaman yang baru. Karena itu hiduplah sebagai tubuh Kristus, hiduplah sebagai umat Tuhan, hidup dalam satu kesatuan. Topik minggu kita hari ini mengatakan kesatuan dan damai dalam Tuhan. Kesatuan pasti selalu berbicara dengan hal-hal yang banyak. Kesatuan pasti berbicara tentang hal-hal yang beragam. Mengapa? Karena lidi yang satu tidak perlu disatukan. Tetapi apabila banyak lidi itu maka perlu disatukan supaya lebih kuat. Kalau untuk hanya pendeta mengandar sinaga tidak perlu kesatuan. Tapi buat jemaat Tuhan yang beragam latar belakang, yang beragam latar belakang ekonomi, kondisi ekonomi, cara berpikir, dan segalanya, maka dibutuhkan kesatuan. Rasul Paulus sangat banyak berbicara dalam surat-suratnya tentang kesatuan jemaat yang digambarkan, yang dilukiskan seperti tubuh Kristus. Bahwa kita ini adalah masing-masing bagian tubuh Kristus, masing-masing dengan karunia yang berbeda-beda, karunia yang beragam-ragam. Dan Kristus adalah kepalanya, dan masing-masing kita, baik yang merasa lemah, baik yang merasa kuat, kita dipersatukan. Dan tubuh kita, tubuh Kristus yaitu jemaatnya, melambangkan kesempurnaan tubuh Kristus itu sendiri. Karena ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai mulut, hidung, tangan, kaki, dan sebagainya. Sehingga itu menggambarkan kemuliaan dan kesempurnaan tubuh Kristus. Karena itu dalam jemaat Tuhan, dalam semua kepelbagaian kita, yang utama adalah Kristus sendiri. Karena Kristuslah yang membuat, yang mengadakan perdamaian antara Allah dengan kita. Kristuslah yang mempersatukan orang berdosa dengan Allah, yang telah merobohkan tembok pemisah. Dan Kristuslah yang menghubungkan kita juga dengan orang lain, yang digambarkan dengan salibnya secara vertikal dan secara horizontal. Bahwa lewat salib Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Dan dalam waktu yang sama juga kita dipersatukan dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena itu Yesuslah menjadi jalan kepada Bapa. Dan Yesuslah sebagai batu penjuru, sehingga di dalamnya kita dibangun sebagai tubuh Kristus, sebagai bangunan bait Allah. Karena itu
kita semua sama. Masing-masing kita penerima kasih karunia. Karena itu tak perlu menganggap yang lain merasa super daripada yang lain, atau menganggap lebih inferior, lebih rendah, lebih lemah daripada yang lain. Karena prinsip daripada tubuh Kristus dikatakan yang lemah bisa sangat dibutuhkan yang kuat, dan yang kuat bisa menyempurnakan yang lemah. Karena itu tidak ada di gereja yang mengatakan saya yang lebih utama, saya yang lebih perlu. Dan orang-orang yang merasa diri lemah tidak boleh berkata bahwa saya tidak dibutuhkan di gereja, saya tidak dibutuhkan dalam persekutuan itu. Karena bukan itu, karena prinsip kesempurnaan bangunan Kristus, bahwa di antara kita semua saling-saling melengkapi dan menyempurnakan. Memang semua manusia punya latar belakang masing-masing. Dan ini sudah menjadi pergumulan bahkan 2000-an yang tahun yang lalu, di mana manusia cenderung membeda-bedakan seorang dengan yang lain. Ada diskriminasi, baik warna kulit, baik suku, baik budaya, baik agama dan lain sebagainya. Ada orang yang mancung hidungnya keluar, yang mancung ke dalam, yang keriting rambutnya, yang lurus rambutnya, yang warna kulitnya putih maupun hitam. Tetapi tidak ada kita yang menentukan kulit apa kita lahir di dunia ini, dengan rambut yang bagaimana kita lahir di dunia ini, dengan hidung yang bagaimana kita lahir di dunia. Karena semua itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu tugas kita di dunia ini hanya mewujudkan kehendak Allah. Tidak ada yang merasa lebih daripada yang lain. Kita mengingat sejarah di dunia ini, sejarah kelam, adanya diskriminasi terhadap orang Yahudi, sampai jutaan orang yang dibunuh oleh Nazi Hitler dulu zaman Holocaust. Dan kita juga melihat politik apartheid yang membantai orang-orang kulit hitam. Dan barangkali juga kita merasakan ini di tengah-tengah bangsa kita, bahwa perbedaan cenderung dianggap sebagai perpecahan. Padahal sesungguhnya itu adalah kekayaan bangsa kita. Kita masih mengingat sampai sekarang ada saja orang yang mencoba mengangkat kembali tentang sila dalam Pancasila, yang sesungguhnya telah dipikirkan matang-matang oleh pendiri bangsa ini yang lebih bijak. Tetapi ada saja orang yang ingin mengangkat itu kembali, merasa lebih berjasa. Karena itu lewat firman Tuhan ini juga bersuara kepada kondisi kita sekarang. Kesatuan dan kedamaian dapat menjadi kekuatan kita menghadapi pandemi saat ini. Dalam cerita firman Tuhan di Lukas 17 ada sesuatu yang unik di sana tentang 10 orang yang sakit kusta. Di antara 10 yang sakit kusta ini ternyata satu orang adalah orang Samaria, yang ketika itu tidak bisa bertemu, tidak bisa berjalan bersama dengan orang-orang Yahudi. Tetapi mereka yang sakit kusta itu berjalan bersama, meminta kesembuhan kepada Tuhan. Dan di antara 10 orang yang sakit kusta itu, yang 9 lagi pergi tidak bersyukur, tidak mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Tetapi orang Samaria itu yang malah kembali kepada Yesus. Barangkali dalam kondisi kita sekarang, penderitaan kita, penyakit di mana-mana, kekuatan kita bisa berjalan bersama, bisa hidup bersama antara pembuat kebijakan dan stakeholdernya. Agama apapun, bagaimanapun ekonomi kita, bagaimanapun cara berpikir, tingginya sekolah kita, semua didekati oleh virus corona ini. Karena itu kesatuan kita, kedamaian kita barangkali menjadi kekuatan yang baru di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di tengah-tengah gereja kita yang merasa berkelebihan, bisa mencukupkan saudara-saudara kita yang sudah terdampak. Melalui semuanya itu Tuhan dimuliakan. Amin.